Hola bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di channel Kudetek. Dan menjelang akhir kuartal pertama di tahun 2022 ini, akhirnya Oppo Indonesia melengkapi jajaran A series-nya. Dan ini bakal jadi entry level unggulan untuk kelas A series-nya Oppo Indonesia ini coy. Dan benar sekali, ini adalah sebuah smartphone terbaru dari Oppo Indonesia, yaitu Oppo A55. Dan tetap aja ya, dikasih fitur-fitur unggulan atau fitur-fitur andalannya A series, kayak mulai baterai, kamera, dan juga layar. Kemarin kita sempet nge-review ya Oppo A76-nya dan ternyata cukup oke juga ya review di channel ini. Dan gimana untuk A55-nya? Langsung aja kali ya kita review, kita bahas Oppo A55 ini. Let's go. Secara desain, tampil elegan dengan finishing 3D curve di tepiannya yang tentunya lebih ramah dengan telapak tangan kita tanpa khawatir tergores. Terus ada sertifikat IPX4 yang artinya tahan cipratan air dan kita lebih leluasa pakai Oppo A55 di berbagai kondisi bre. Buat backdoornya, udah pakai desain Oppo Glow yang bisa kasih efek gemerlap layaknya berlian yang anti fingerprint magnet dan lebih tahan goresan. Oh iya, ada 2 SKU buat Oppo A55 ini. Yang kita review ini Starry Black dan satunya lagi Rainbow Blue. Kalau dari fotonya sih yang Rainbow Blue lebih menarik ya bre, karena punya gradasi warna yang cukup variatif. Lanjut ke bagian layarnya yang berukuran 6,51 inci. Walau masih beresolusi HD Plus dengan 60Hz refresh rate, untungnya punya desain kamera depan punch hole, jadi ya tetap punya tampilan layar yang cantik ketimbang poni ataupun dot drop. Sedikit ngebahas tepiannya, ada set fingerprint unlock sekaligus power button yang cukup responsif. Soal bodinya, bukan Oppo namanya kalau nggak kasih body yang tipis, setipis dompet kalian pas tanggal tua. Tipisnya nggak sampai 1 cm bre, cuma 8,4 mm, dan bobotnya masih di bawah 200 gram, cuma di 193 gram aja. Nggak nyangka bisa seenteng ini, padahal baterainya jumbo loh, berkapasitas 5000 mAh yang kalau mau ngabisin baterainya perlu waktu kurang lebih 19 jam 46 menit berdasarkan pengetesan kita pakai PC Mark Battery Test. Kalau ngecharge-nya ya biasa lah, karena cuma ada fitur fast charging 18 watt. Menurut pengetesan kita, memerlukan waktu 2 jam 42 menit dari 1% sampai full. Soal fitur baterainya lumayan lengkap bre, seperti super power saving mode. Kalau baterai lagi ngedrop parah di angka 5%, kita masih bisa WhatsAppan sampai 1 jam. Ada lagi fitur super night time standby yang cuma ngurangin baterai 2% aja antara jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Buat ngecharge-nya juga ada fitur smart temperature control buat memutus arus kalau terjadi panas berlebih. Dan fitur short circuit protection buat ngelindungin HP dari arus pendek biar gak meleduk. Kalau soal performanya, Oppo A55 ini pakai chipset dari MediaTek Helio G35 dengan 8 core dan clock speed sekitar 2,3 GHz. Dibaringin RAM 4 GB dan storage-nya 64 GB berdasarkan tes benchmark Geekbench 5, 10 kali loop dapat kesimpulan sebagai berikut. Single core-nya saya rasa kurang stabil bre, naik turun di angka 160 sampai 170. Skor multi-core-nya juga dirasa kurang stabil dengan naik turun di angka 970-an sampai 1000-an. Mungkin ini tipikal dari chipset entry level yang emang performanya naik turun ya bre. Buat pembahasan kameranya, di modul kamera belakang pakai 3 lensa. Masing-masing ada lensa utama beresolusi 50 MP bukaan f1.8, terus ada lensa makro 2 MP buat potret jarak dekat, dan ada lensa deep 2 MP buat nambah efek bokeh di mode portretnya. Buat kamera depan pakai lensa beresolusi 16 MP bukaan f2.0. Kalau fiturnya ada night mode yang akan menyesuaikan shutter speednya buat dapetin tangkapan cahaya yang cukup. Terus ada fitur backlight HDR yang bakal mempertahankan detail pada objek walaupun di kondisi cahaya background yang over brightness. Terus di mode selfie-nya ada fitur 360 degree fill light buat nambah cahaya saat selfie dalam kondisi low light. Dan gak ketinggalan, tentu aja ada fitur andalan Oppo yaitu AI Beautification yang bakal aktif otomatis di kedua modul kameranya. Fitur ini bakal meningkatkan tampilan wajah kita menggunakan AI menyesuaikan dengan tone warna, bentuk wajah, umur, dan juga gender. Dan selanjutnya buat hasil dari kameranya. Pertama, untuk hasil kamera utamanya, beresolusi 50 MP, punya dynamic range yang luas, berhasil menaikkan tone warnanya bre. Warna langit juga tetap terjaga. Pas kondisi low light cukup oke ternyata. Noise-nya masih tahap wajar, tapi pas close up dan minim cahaya, kadang detailnya kurang konsisten. Tapi kalau kondisi cahayanya lagi oke, detailnya aman cuy. Terus di mode portrait atau pas dibantu lensa deep 2 MP, ternyata hasilnya nggak mengecewakan. Separasi atau pembagian objek dan background cukup rapi. Detail objek juga
bagus. Bisa diandelin lah cuy lensa deepnya ini. Di mode portraitnya juga ada fitur multi objek. Jadi bokehnya di multi objek tetap mantep cuy. Lihat aja nih detail rambutnya. Kalau buat kualitas lensa makronya ternyata cukup bagus walau detailnya ya biasa aja. Kalau kamera selfie-nya yang beresolusi 16 megapiksel, kita coba buat foto di dalam studio yang pakai lampu studio tentunya. Ternyata kurang memuaskan. Beda banget sama yang di outdoornya. Tone warna wajah kita mengalami peningkatan brightness, tapi trennya tuh pucet, kurang natural jadinya. Pas di mode portrait, di bagian rambut, blurnya masih nggak seakurat kamera belakang. Di mode perekaman video, kamera belakangnya bisa merekam di resolusi 1080p dan 720p, tapi cuma bisa di 30 fps. Nggak ada AES ataupun OIS-nya. Pas kita rekam di outdoor sambil jalan kaki, hasilnya cukup shaky. Tapi kalau di indoor yang cukup cahaya, sebenarnya hasilnya oke. Nggak shaky karena nggak dipakai jalan. Tone warnanya saya rasa kurang di saturasinya aja bre. Kalau mode perekaman video di kamera selfie-nya bisa merekam di resolusi 1080p 30 fps. Menurut saya hasilnya malah lebih baik buat ngerekam video ketimbang buat foto selfie. Selanjutnya untuk performa gamingnya gimana? Kita tes buat main game PUBG Mobile dan game Mobile Legends. Di game PUBG Mobile secara default dapat settingan grafik smooth dengan frame rate medium aja, nggak bisa dinaikin. Pas kita mainin juga sebenarnya ya lancar-lancar aja karena memang di bawah 30 fps atau nggak bisa naik lagi nih cuy. Tapi pas buat main game Mobile Legends itu dapat settingan default grafik medium dengan refresh rate high. Jadi sebenarnya pas dalam kondisi open world atau emang lagi rame-ramenya itu nggak terjadi yang namanya stutter. Jadi buat main game Mobile Legends mah lancar-lancar aja cuy. Oke bre, itu dia ulasan atau review dari saya mengenai Oppo A series dari Oppo Indonesia yang terbaru yaitu Oppo A55. Sekarang kita ngomongin soal harganya nih. Untuk harga dari Oppo A55 ini itu mulai dari harga 2,699 juta atau 2,7 juta dengan RAM 4GB, internalnya 64GB. Dan untuk kesimpulannya gimana? Sebenarnya Oppo A55 ini pasarnya buat siapa sih? Kalau menurut saya pribadi, Oppo A55 ini ya cocok banget buat para ojol karena memang baterainya gede ya, 5000 mAh. Terus juga buat ya kalian yang emang demen banget nonton drakor atau ya lagi maraton anime atau drakor gitu karena memang layarnya besar gitu kan. Jadi puas banget nih buat nonton. Terus juga ya ini cocok banget buat ya sekolah online gitu kan karena ya layarnya yang besar tadi. Dan buat jepret-jepret atau foto-foto, kamera utamanya ini yang beresolusi 50 megapiksel itu cukup diandalkan ya, apalagi di mode portraitnya. Terus kalau kalian emang mau main game kayak misalkan Mobile Legends, ini masih oke banget buat main game Mobile Legends gitu. Kalau buat PUBG, ya kalian harus ngerasain di frame rate 30 fps-an ke bawah gitu. Gimana menurut kalian? Coba ditulis di kolom komentar dah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.